Matius pasal 4. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Salam. Matius pasal 4 menceritakan perjalanan Yesus dari padang gurun pencobaan hingga memulai pelayanannya di Galilea. Setelah dibaptis, Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Di sana, ia berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Dalam keadaan lapar dan lemah, datanglah pencobaan. Ada 3 pencobaan besar yang menggambarkan keinginan dunia, keinginan daging, keangkuhan hidup, dan keinginan mata. Yang pertama, iblis berkata, "Ubah batu ini menjadi roti." Inilah keinginan daging, memuaskan kebutuhan jasmani tanpa menanti kehendak Tuhan. Tapi Yesus menjawab, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Yesus mengajarkan bahwa hidup sejati tidak hanya soal perut, tapi soal ketaatan pada firman. Yang kedua, iblis mencoba Yesus untuk melompat dari bubungan bait Allah. Ini adalah keangkuhan hidup.
keinginan untuk membuktikan diri, untuk diakui, untuk terlihat hebat. Namun Yesus menolak dan berkata, "Janganlah engkau mencobai Tuhan, Allahmu." Ia memilih kerendahan hati, bukan pamer kuasa. Dan yang ketiga, iblis menunjukkan semua kerajaan dunia yang megah dan berkata, "Sembahlah aku, maka semuanya akan kuberikan kepadamu." Inilah keinginan mata, godaan terhadap hal-hal yang tampak indah, tapi menyesatkan. Yesus menjawab tegas, "Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Dan ketika iblis meninggalkannya, malaikat datang melayani dia. Saudara, dari sini kita belajar bahwa setiap pencobaan adalah ujian iman, dan firman adalah senjata untuk menang. Setelah melewati padang gurun, Yesus memulai pelayanannya di Galilea. Ia tinggal di Kapernaum, wilayah yang dahulu hidup dalam kegelapan. Yesus mulai memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Pesan pertama pelayanannya adalah pertobatan, sebab Tuhan datang untuk membuat manusia berbalik arah, meninggalkan cara hidup yang rusak, dan mengenakan cara hidup benar. Kemudian Yesus berjalan di tepi Danau Galilea. Di sana ia memanggil Simon Petrus dan Andreas, lalu Yakobus dan Yohanes. Mereka sedang sibuk bekerja menjala ikan dan membereskan jala. Tetapi ketika Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia," mereka segera meninggalkan segalanya dan mengikuti Dia. Setelah itu, Yesus mulai berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar di rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Surga, dan menyembuhkan berbagai penyakit. Orang banyak datang dari segala penjuru, karena di mana Yesus hadir di situ ada kuasa, kesembuhan, dan pengharapan. Saudara, perjalanan Matius pasal 4 ini adalah gambaran perjalanan iman kita. Ada masa padang gurun, masa kering, dan dicobai. Ada masa panggilan ketika Tuhan mengetuk hati kita untuk ikut Dia. Ada masa pelayanan ketika kita dipakai dalam pekerjaan Allah. Kiranya hari ini kita belajar untuk setia di padang gurun, taat saat dipanggil, dan menjadi terang ketika melayani. Amin. Amin. Jadikanlah firman menjadi kesukaanmu. Suka firman. Tuhan Yesus Kristus memberkati.